Halo Sobat BSA, jumpa kembali dengan kami di sini. Kali ini kita akan bahas tentang Benteng Cipuri Timor Keraton Pleret. Disimak ya sobat, jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol loncengnya ya, biar kita lebih semangat membuat konten-konten menarik untuk sobat-sobat BSA semuanya. Pleret merupakan nama ibu kota kerajaan Mataram Islam pada masa pemerintahan Amangkurat I atau Amangkurat Agung. Tempat ini merupakan ibu kota ketiga setelah Kota Gede dan Kerto. Sebagai salah satu kota pusat pemerintahan kerajaan Mataram Islam, Pleret juga mempunyai komponen yang cukup lengkap sebagai ibu kota kerajaan. Komponen-komponen tersebut adalah pintu gerbang Babean, jaringan jalan, pasar, masjid agung, tembok keliling, tanggul dan bendungan, segara yasa atau bangunan air, parit-parit, alun-alun, keraton, taman, krapyak atau bangunan yang digunakan sebagai tempat berburu oleh raja dan keluarga, permukiman penduduk, dan pemakaman. Komponen utama pusat kerajaan seperti keraton sebagai tempat tinggal raja, masjid agung, alun-alun, pasar masih dipertahankan hingga masa berdirinya Kerajaan Ngayogyakarta Hadiningrat. Salah satu komponen yang ada dalam bangunan keraton adalah benteng. Benteng digunakan sebagai sarana pertahanan sebuah komplek keraton. Pleret sebagai salah satu pusat pemerintahan Kerajaan Mataram Islam yang pernah memiliki peran penting pada abad ke-17, juga memiliki komponen bangunan benteng sebagai sarana pertahanan. Beberapa informasi yang berkaitan dengan keberadaan benteng keraton Pleret umumnya berasal dari catatan utusan asing yang melakukan kunjungan ke keraton Pleret. Dan selain catatan asing, terdapat pada data tertulis yang berasal dari Babat. Saat ini, keberadaan benteng keraton Pleret sudah tidak dapat dilihat lagi di permukaan tanah. Namun beberapa ekskavasi yang pernah dilakukan oleh Balai Arkeologi Yogyakarta maupun Dinas Kebudayaan Provinsi DIY telah menemukan bukti keberadaan benteng keraton Pleret tersebut. Dalam Babat Muwana tidak ada penyebutan secara rinci tentang pembangunan benteng keraton. Satu-satunya informasi yang berkaitan dengan keberadaan benteng keraton hanyalah angka tahun 1585. Sedangkan informasi lain yang berkaitan dengan bentuk, bahan, dan ukuran benteng keraton tidak disebutkan. Berikut kutipan dalam serat Babat Muwana, yaitu angka 1585, tahun Wawu, Raden Tiron dipun telasi, mergi tegar maripit Japuri, utawi ngingil benteng. Artinya, pada 1585 tahun Wawu, Raden Tiron dihukum mati karena berkuda di atas benteng. Hasil ekskavasi menunjukkan bahwa terdapat beberapa bahan yang digunakan dalam pembangunan benteng keraton Pleret, yaitu bata putih, dan batu andesit dengan variasi penyusunan. Beberapa struktur yang ditemukan memiliki indikasi hanya tersusun atas satu jenis bahan, namun ada yang tersusun atas 2 atau bahkan 3 bahan tersebut. Struktur yang disusun menggunakan bata disusun dengan rapi dan halus tanpa spesi atau tidak menggunakan perkat. Teknik ini disebut dengan teknik kosot. Teknik kosot dalam pemasangan struktur bangunan banyak ditemukan pada bangunan kuno pada masa Islam. Variasi ukuran bata yang digunakan yaitu panjangnya 30-33 cm, lebar 16-17 cm, dan tebal antara 4,5-6,5 cm. Selain berbahan bata, bahan penyusunan struktur berupa gabungan antara bata dengan bata putih juga dijumpai pada beberapa kotak ekskavasi di situs keraton Pleret. Struktur yang menggunakan bata putih dalam penyusunan tidak jauh berbeda dengan susunan yang menggunakan bata. Teknik pemasangan yang digunakan juga sama, yaitu pemasangan tanpa menggunakan spesi atau bahan perekat.
dan penggalian benteng ini terus dilakukan hingga sekarang. Semoga ke depan kita bisa melihat kemegahan Keraton Pleret yang terkenal akan kemegahannya di masa itu. Bagaimana dengan info yang baru saja kami berikan kepada sobat-sobat semuanya? Jika kamu suka dengan video-video seperti ini, silahkan komen di bawah ini. Jangan lupa like, subscribe, dan share ke teman-teman semuanya. Tonton juga video populer dan terbaru yang sudah kami sediakan untuk sobat-sobat semuanya. Sampai ketemu lagi ya. Salam Sobat Pesta, selalu sehat dan tetap semangat.